Hello everyone, thank you for the time given to me. So let me introduce myself. My name is Jordy. I'm from class PPNB, major nursing from Health Polytechnic of the Ministry of Health Kupang. So this time I want to explain about genetics. Definition of genetics. Genetics come from Latin genus, which means ethnicity or origin. Genetics is a branch of biology that is concerned with heredity and variation. Genetics is a branch of biology that deals with the inheritance of traits and the expression of hereditary traits. Pengertian genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin genos yang artinya suku bangsa atau asal-usul. Genetika adalah cabang biologi yang bersangkut paut dengan pewarasan sifat atau hereditas dan variasi. Genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarasan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. The history of the development of genetics. Gregor Mendel, 1822-1884. In the middle of the 19th century, an astronomer and botanist, Gregor Mendel, published the result of a study of pea plant hybridization. In this finding, he noted the role of factors influencing trait expression. This factor, which we know genes. Each human has been 20,000 and 25,000 genes. Genetic information is stored in the nucleus. These structures are called chromosomes, which carry information in the form of DNA or deoxyribonucleic acid. Human cells have so much DNA to carry a large amount of decomposite information. The DNA of each cell will be more than 6 feet long. Sejarah perkembangan genetika. Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Pada pertengahan abad ke-19, seorang biksu dan ahli botani Austria, Gregor Mendel, mempublikasikan hasil studi hibridisasi tanaman kacang polong. Dalam temuan ini, dia mencatat peran faktor yang mempengaruhi ekspresi sifat. Faktor-faktor ini yang kita kenal dengan gen. Setiap manusia memiliki 20.000 dan 25.000 gen. Kumpulan dari gen-gen ini yang kita kenal dengan istilah genom. Informasi genetik disimpan di dalam nukleus. Struktur ini disebut kromosom yang membawa informasi berupa DNA atau asam deoksiribonukleat. Sel manusia memiliki begitu banyak DNA untuk membawa sejumlah besar informasi. DNA setiap sel akan memiliki panjang lebih dari 6 kaki. Genetic characteristic. DNA or deoxyribonucleic acid is the nucleic acid that makes up genes in the nucleus of cell. In each nucleotide or repeating unit in the polymers has 3 components, namely phosphate group, deoxyribose sugar, and nitrogenous base or nucleobase. In nucleobase, several compounds are found, namely adenine, guanine, cytosine, and thymine. The DNA structure consists of a large complex molecule with 2 long bands that twist together to form a double helix. Each DNA consists of 100 to 1,000 of nucleotide polymers. Karakteristik genetika. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Dalam tiap nukleotida atau satuan berulang yang di dalam polimer memiliki 3 komponen, yakni gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen atau nukleobasa. Dalam nukleobasa tersebut ditemukan beberapa senyawa, yakni adenin, guanin, sitosin, dan timin. Struktur DNA terdiri dari molekul kompleks yang besar dengan 2 pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terdiri dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. RNA or ribonucleic acid has a role as a genetic code for protein formation through protein synthesis. The basic structure of RNA is similar to DNA. RNA is a polymer composed of a number of nucleotides. Each nucleotide has 1 phosphate group, 1 pentose group, and 1 nitrogenous group or base end. Polymers are composed of alternating bonds between the phosphate group of 1 nucleotide and the pentose group of the other nucleotides. RNA atau asam ribonukleat memiliki peran sebagai penyandip genetik pembentuk protein melalui sintesis protein. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen atau basa N. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari 1 nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. Mendel's Law of Inheritance. Mendel's Law of Inheritance is a law regarding the inheritance of traits in organisms described by Gregor Johann Mendel in his work Experiment of Plant Curses. This law consists of 2 parts. The first, free segregation law, states that in the formation of gametes or sex cells, the 2 parent gens or parent, which are allele pairs, will separate so that each gamete receives 1 gene from its parent. Hukum pewarisan Mendel.
Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, hukum segregasi bebas, menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk atau paren yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Sebagai contoh, tanaman kacang polong dengan informasi T besar untuk gen batang tinggi dan T kecil untuk gen batang pendek, dengan parennya untuk ovum T kecil dan untuk sperma T besar, gametnya T kecil dan T besar, keturunan pertamanya T besar dan T kecil, dan untuk mencari F2 yaitu diselangkan antara keturunan pertama pada ovum dan keturunan pertama pada sel sperma sehingga diperoleh keturunan kedua sebanyak 4 dengan rasio genotip 1:2:1 dan rasio fenotip 3:1. Second, the Law of Free Fallation. Mendel's second law states that if two individuals have two or more pairs of traits, then the pair of traits are inherited independent of the other pair of traits. In other words, alleles with different trait genes do not influence each other. This explains that the genes that determine plant height and flower color of a plant do not affect each other. Yang kedua, hukum asortasi bebas. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang saling menentukan tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak saling mempengaruhi. Inheritance of autosomal traits in human. Autosomal inheritance is an hereditary trait determined by genes in autosomes that are dominant and recessive. Autosomal inheritance in human can be passed on to men and women. The first, inheritance of an autosomal dominant gene. A disease or disorder is said to be inherited through autosome dominant if the disorder or disease occurs even if only there is one dominant allele that is inherited from one parent. The second, inheritance of an autosomal recessive gene. Mating often occurs in the inheritance of recessive genes on autosome is a marriage between individuals who have a genotype heterozygous or carrier. The following are examples of disease caused by inherited genes autosomal recessive like albino. Pewarisan sifat autosomal pada manusia. Penurunan sifat autosomal merupakan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom yang bersifat dominan dan resesif. Penurunan sifat autosomal pada manusia dapat diturunkan kepada laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, pewarisan gen autosomal dominan. Suatu penyakit atau kelainan dikatakan menurun melalui autosom dominan apabila kelainan atau penyakit tersebut timbul meskipun hanya terdapat satu alel dominan yang diwariskan dari salah satu orang tuanya. Yang kedua, pewarisan gen autosomal resesif. Perkawinan yang sering terjadi pada pewarisan gen resesif pada autosom adalah perkawinan antara individu yang memiliki genotip heterozigot atau karir. Berikut ini adalah contoh penyakit yang ditimbulkan oleh pewarisan gen autosomal resesif seperti kelainan albino. Gene instruction. The information in a gene may not always be the same between organisms. For example, the gene for eye color can have various instructions such as black, blue, brown, and others. Each variation of a gene instruction is called an allele. The allele will instruct the body to produce the pigment present, for example, black eyes. However, there are alleles that may fail instruction so that the eyes are brown. Alleles can be generated through mutation, which are random changes in a gene. Instruksi gen. Informasi dalam suatu gen tidak mungkin selalu sama antara organisme. Misalnya gen untuk warna mata dapat memiliki bermacam-macam instruksi seperti warna hitam, biru, coklat, dan lainnya. Setiap variasi dari suatu instruksi gen disebut dengan alel. Alel akan menginstruksi tubuh untuk memproduksi pigmen yang ada. Contohnya untuk mata berwarna hitam, tetapi ada alel yang mungkin gagal instruksinya sehingga mata berwarna coklat. Alel dapat dihasilkan melalui mutasi yaitu perubahan acak dari suatu gen. Determination of gender. Determination of gender or sex determination is determination of a gendered organism that are determined by sex chromosome or chromosome.
Sex differences in living things usually influenced by two factors. Environmental factors, which are usually determined by psychological. If the level of sex hormones in the body not balanced in income or circulation, then phenotype statement regarding the sex of a being's can change. Genetics factors, which are determined by composition chromosomes because the genetic material is present on the chromosomes. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin atau determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom. Perbedaan seks pada makhluk hidup biasanya dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor lingkungan yang biasanya ditentukan oleh fisiologis. Apabila kadar hormon kelamin dalam tubuh tidak seimbang penghasilan atau peredarannya, maka pernyataan fenotip mengenai kelamin dari suatu makhluk dapat berubah. Faktor genetik yang ditentukan oleh komposisi kromosomnya karena bahan genetik terdapatnya di dalam kromosom. Dan untuk menentukan jenis kelamin bayi, diperlukan yang namanya kromosom seks atau gonosom. Apabila kromosom seksnya adalah XXXY, maka jenis kelamin bayi tersebut adalah laki-laki. Dan apabila kromosomnya adalah XX dan XX, maka jenis kelamin bayi tersebut adalah perempuan. I think that's all I can explain about genetics. For that, I want to say thank you.